kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Shema Adonai, terima kasih Ibu Henny di New York. Saya diberi kesempatan untuk sharing. Jika misalnya ini bisa berurutan itu baik sekali. Ya, jika andai kata ini bisa berurutan. Kemarin kita sudah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Maka sekarang Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 17 itu tentang kenaikan Tuhan Yesus dan tugas kita. Nah, saya akan bacakan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, teman-teman sekalian, saya akan men-sharingkan apa yang saya dapatkan dari nas kita ini. Menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-murid itu dikatakan mereka berkumpul. Seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-6 bagian A, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Nah, begini ya, berkumpul itu penting ya, berkumpul itu penting. Kebersamaan itu penting ya. Sebagai seorang Kristen, kita tidak didesain oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang kalau zaman dahulu saya waktu masih kecil itu ada komik namanya Lone Ranger ya, tokohnya Lone Ranger. Lone Ranger itu selalu digambarkan dia seorang koboi, dia naik kuda, dia sendirian, dia biasanya akan datang ke sebuah kota di mana kota itu mengalami kekacauan yang disebabkan oleh para penjahat. Lalu kemudian dia akan datang ke kota itu dan kemudian dengan kudanya yang bernama Tonto, lalu kemudian dengan pistolnya di kanan dan di kiri, dia akan dia bereskan semua penjahat itu, lalu kemudian setelah selesai semua penjahat dikalahkan, kota itu menjadi tenang kembali, dia kemudian pergi meninggalkan kota itu juga seorang diri ya. Itu sebabnya dia diberi nama Lone Ranger. Nah, kebersamaan itu penting. Ya, kita tidak didesain untuk soliter, untuk menjadi seorang Kristen yang sendirian. Dengan kebersamaan kita bisa saling menguatkan, dan kebersamaan itu jika digunakan untuk hal-hal yang tepat, maka kebersamaan akan membangun persekutuan, kebersamaan akan melipat gandakan semangat kita, melipat gandakan kegembiraan kita, dan membangun iman secara bersama-sama. Seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 nanti. Ya, beberapa hari ke depan kita akan melihat tentang jemaat yang mula-mula dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu kumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi kebersamaan itu penting, berkumpul itu penting. Saya mengutip dari Rick Warren, seorang pendeta Baptis di Amerika, tapi dia sudah pensiun sekarang. Nah, dia menulis tentang mengapa berkumpul itu penting, mengapa bersekutu itu penting. Ada 7 penyebabnya. Yang pertama, karena kita adalah bagian dari keluarga Allah,
bersama dengan orang percaya yang lain. Jadi kita itu punya keluarga rohani, ya. Keluarga rohani saya bermacam-macam, banyak sekali. Ada yang namanya Bro Hodex, ada yang Agus Kurnia, ada yang namanya Bu Heni di New York, ada banyak ya, ada banyak. Jadi kita adalah bagian dari keluarga Allah. Dan saya ingatkan, bila kita ada perbedaan-perbedaan pandangan, kita jangan berantem. Sebab nanti kita sesurga kita semua. Ya, kemudian yang kedua, mengapa berkumpul itu penting? Kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Ya, kita butuh semangat, kita butuh disemangati, kita butuh menyemangati. Ya, yang ketiga kita memerlukan tanggung jawab untuk bertumbuh secara rohani. Kalau kita berkumpul, bersekutu, bergereja, maka di gereja itu kita ada tanggung jawab. Kita akan diberi tugas pelayanan. Tanggung jawab itu akan membawa kita bertumbuh secara rohani. Ya, saya ingat betul waktu saya masih SMA, berdiri di bukan SMA, waktu SMP itu berdiri di depan teman-teman sekelas, apalagi waktu itu ada ujian bahasa Indonesia, tempatnya di aula, lalu saya berdiri di depan, berdiri di atas panggung, sementara teman-teman saya mendengarkan saya berpidato. Waktu itu ujiannya adalah ujian praktek berpidato. Saya ingat sekali bahwa kaki saya itu gemetar, lemes sekali, kayaknya nggak ada tulangnya. Ya, kayaknya nggak ada tulangnya dan rasanya mau jatuh seperti itu. Nah, tetapi dengan bergereja, dengan mendapatkan tanggung jawab, mula-mula ikut bernyanyi di paduan suara, di vokal group, lalu kemudian mulai bersaksi di persekutuan kaum muda, lalu lama-lama menjadi guru sekolah minggu dan seterusnya, itu ada perkembangan yang baik yang saya alami di situ. Kemudian yang keempat, Kristus hadir ketika kita bersekutu bersama. Ya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita seperti yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan kamu. Nah, ada kuasa yang besar ketika umatnya berdoa bersama. Ya, ada kuasa yang besar ya ketika umatnya berdoa. Persekutuan kita itu menjadi kesaksian bagi dunia. Ya, itu sesuatu yang indah dari berkumpul bersama, bersekutu bersama. Nah, dan yang terakhir, kita mempunyai kewajiban terhadap orang Kristen yang lain. Ya, kita bisa memikul beban penderitaan orang lain, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa menyemangati orang lain, kita bisa membangunkan orang lain dari kelesuannya, dari keraguannya, dari kebimbangannya. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh malas bersekutu atau berdoa. Jadi, hal yang pertama yang kita lihat adalah murid-murid ini berkumpul menjelang kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita juga mengambil pelajarannya di situ. Kita perlu berkumpul, kita perlu bersekutu, kita perlu beribadah bersama-sama. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 ada peringatan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu, puji Tuhan. Nah, pada saat berkumpul itu, murid-murid mengajukan sebuah pertanyaan. Ada di dalam ayat yang ke-6 bagian B, mereka bertanya seperti ini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, pertanyaan ini bukan sembarang pertanyaan. Mengapa? Selama 40 hari sejak kebangkitannya, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Kemudian ada janji Allah di dalam perjanjian lama bahwa Allah akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya, Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tuhan akan mendirikan kembali Pondok Daud. Tapi murid-murid, masalahnya adalah bahwa murid-murid ingin itu terjadi sekarang. Murid-murid ingin itu terjadinya di masa mereka. Oleh sebab itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga,
Maka mereka mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut mereka itu sangat penting sekali. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka merasa bahwa inilah urgensinya. Inilah sesuatu yang mendesak. Ini sesuatu yang sangat penting. Ini yang sesuatu yang Tuhan harus segera lakukan. Yaitu memberikan kemerdekaan bagi Israel. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata seperti ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, lihatlah bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ide pemulihan bagi kerajaan Israel itu salah. Ide itu enggak jelek. Yang salah adalah waktunya. Itu tidak sesuai dengan timeline surga. Suatu hari nanti Israel pasti akan merdeka. Suatu hari nanti kerajaan Israel akan dikokohkan kembali oleh Tuhan, dipulihkan. Tetapi itu semua ada di dalam agenda kerajaan surga. Itu tidak terjadi sekarang, tetapi itu nanti. Dan saat itu terjadi, tidak ada satu kuasa manapun juga yang dapat untuk mencegahnya. Jadi Israel jangan dilihat kecilnya, tetapi dia ada di agenda surga, bahwa suatu hari nanti dia pasti dipulihkan. Dan saat waktu itu tiba, kekuatan sehebat apapun, misalnya seluruh dunia ini mau mencegahnya, nggak akan pernah bisa. Itu luar biasa Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, ingat, segala kuasa baik di surga maupun di bumi sudah diserahkan kepadaku. Tuhan Yesus sudah mengatakan seperti itu. Sehingga permintaan murid-murid ini kita melihat nggak ditolak oleh Tuhan, tetapi Tuhan katakan itu akan dijawab oleh surga nanti pada waktunya. Lalu Tuhan Yesus kemudian berbicara untuk waktu yang sekarang di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini berbicara tentang fokus. Jika apa yang kita inginkan pasti dijawab Tuhan nanti, maka fokus kita jangan lagi ke sana. Perhatian kita haruslah tertuju kepada masa kini, kepada masa sekarang ini. Apa yang Allah kehendaki untuk saya lakukan sekarang? Nah, itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Nah, apa yang menjadi fokus kita pada saat sekarang ini? Ya, saya menyayangkan jika ada teman-teman saya yang dia sudah menjadi hamba Tuhan, lalu kemudian mulai sibuk berbisnis, ya, mulai sibuk berbisnis. Tapi itu ya free will mereka, ya, silahkan. Kemudian ayat 8 itu juga berbicara tentang prioritas, sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Nah, jika kita berbicara tentang prioritas, sesuatu yang mendesak, maka tidak ada sesuatu yang lebih mendesak dan lebih urgen selain daripada mengabarkan Injil. Tidak ada sesuatu yang lebih mendesak dan lebih urgen selain daripada melaksanakan amanat agung, menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus berkata, lakukan, jadilah saksi bagiku, ceritakan Injil, beritahu kepada seluruh dunia ini tentang berita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sampai tidak satu pun wilayah di muka bumi ini yang belum mendengar Injil. Seluruh wilayah di muka bumi ini harus mendengarkan Injil.
Nah, ngomongin ini, jadi tugas kita banyak. Ya, tugas kita sebenarnya banyak sekali. Saya ada catatan seperti ini. Kita ngomong dalam konteks Indonesia ya. Indonesia itu punya 1.340 suku, lebih dari 1.340 suku. Suku terbesar suku Jawa, jumlahnya 95.217.22 jiwa. Berapa yang Kristen dari suku Jawa? Dari 95.217.22 jiwa itu, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, itu cuma 3%. Cuma 3%. Lalu kemudian suku terbesar kedua itu adalah Sunda. Populasinya berapa? 36.701.670 jiwa. Lalu kemudian berapa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang memiliki hidup yang kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus? Itu enggak ada 1%, cuma 0,46%. Saya tadi sempat membaca laporan dari blogspot, sebuah blog namanya datanglah kerajaanmu.blogspot.com, dan dia mengutip laporan dari Sabda, tapi kayaknya nggak semua terlihat ya. Yang saya sempat lihat itu ada 29 suku yang populasi Kristennya itu nol, nggak ada orang Kristen sama sekali. Nah, ini harus menjadi fokus kita, orang percaya, murid-murid Yesus, orang-orang Kristen, sebab kita sudah mendapat amanat dari Tuhan Yesus bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Teman-teman sekalian, kita bukan orang Kristen yang baik sampai kita membawa jiwa-jiwa yang hilang itu kepada Kristus. Kita bukan gereja yang baik jika gereja kita belum membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu kepada Kristus. Nah, tentu saja kita tidak dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita harus menerima Roh Kudus. Ada satu perdebatan yang pernah dianggap penting di zaman dulu. Mudah-mudahan itu zaman dulu saja. Kalau ada orang Kristen masih memperdebatkan seperti itu, keterlaluan sekali. Ya, primitif kalau masih berdebat soal-soal seperti itu. Yang satu berkata, kita menerima Roh Kudus setelah kita percaya Tuhan Yesus. Yang lain berkata, no. Walaupun seseorang sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, tapi dia belum menerima Roh Kudus. Kalau begitu, kapan seseorang menerima Roh Kudus? Saat dia dibaptis dengan Roh Kudus, maka orang Kristen harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, perdebatan seperti itu sebenarnya bukan itu poinnya. Ya, bukan itu poinnya. Poin terpenting adalah jika kamu sudah menerima Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa, dan jika kamu sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksiku. Kamu tidak akan bisa diam, jiwa misimu akan meronta-ronta, kerinduanmu untuk bersaksi akan membuatmu menjelajahi setiap tempat, setiap wilayah di muka bumi ini, nggak cuma hanya Yerusalem, tapi juga Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saya mau katakan begini, kita perlu simak baik-baik. Tanda otentik seseorang menerima kuasa Roh Kudus di ayat ini. Tanda otentik seseorang menerima kuasa Roh Kudus bukan bahasa roh. Tanda otentik seseorang menerima kuasa Roh Kudus, dia memiliki hasrat untuk memenangkan jiwa. Tanda otentik seseorang menerima kuasa Roh Kudus bisa dilihat dari betisnya. Bisa dilihat dari kilometernya yang sudah ditempuhnya untuk memberitakan Injil. Sudah sejauh mana kuasa itu membawa kaki kita melangkah memberitakan kabar keselamatan ini. Semua tanda yang lain bukan merupakan tanda yang otentik. Itu hanya bonus. Itu hanya bonus. Bukti bahwa kita hidup bergaul dengan Roh Kudus adalah kobaran api di dalam jiwa ini yang terus-menerus menyala,
yang menggerakkan kita untuk membawa orang lain kepada Kristus. Itu tanda seseorang menerima Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, setelah mengucapkan pesan penting ini, Tuhan Yesus kemudian naik ke surga. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita sudah tidak lagi bisa melihatnya sekarang secara kasat mata. Tuhan Yesus ada di surga. Tetapi orang percaya tidak pernah kehilangan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, aku tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak pernah sendirian. Kita ini sebenarnya dimanapun selalu berduaan dengan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk menggantikan Yesus supaya setiap orang Kristen tidak sendirian hidup di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Nah, sesuatu yang kita harus mengerti betul adalah janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11, ayat 10 berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada sebuah janji yang kita harus pegang dengan teguh, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang dilihat oleh para murid ketika dia naik ke surga. Puji Tuhan, saya selalu menantikan kesempatan itu. Kita semua orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, selalu menantikan kesempatan Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, kapan? Jawabannya adalah tidak seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kita tidak boleh berspekulasi. Ya, kapan Tuhan Yesus datang? Zaman dahulu ada orang-orang gila yang memberikan ramalan-ramalan bahwa Tuhan Yesus katanya akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan selalu zong. Ya. Nggak kapok-kapok, itu selalu diulangi. Ya, nggak tahu kenapa seperti itu. Ya, berulang-ulang berkali-kali ada ramalan-ramalan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sudah diperingatkan bahwa itu adalah sebuah pesan yang palsu. Orang yang mengatakan seperti itu pasti nabi palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, hamba Tuhan palsu, atau orang gila yang asli. Tetapi sayang, ya, selalu ada orang yang terpengaruh. Saya katakan begini, tidak seorang pun yang tahu, hanya Allah Bapa di surga yang tahu. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa kita ini punya tugas. Tugas kita adalah kita harus menjadi saksi. Tugas kita adalah kita harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas kita adalah kita harus memberitakan Injil sampai Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Teman-teman sekalian, kalau kita mengingat Tuhan Yesus pernah berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman di Matius pasal 24.
Ketika itu Tuhan Yesus ditanya, Tuhan kapan Engkau akan datang kembali? Kapan dunia ini akan berakhir? Kapan kerajaan surga itu akan datang ke muka bumi ini? Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang tanda-tanda di Matius pasal 24 itu. Akan ada peperangan, bangsa melawan bangsa, ya, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, akan ada bencana alam, akan ada aniaya. Ya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dianiaya. Ya, puji Tuhan. Ya, baru-baru ini istri saya memberikan informasi ke saya yang didapat dari temannya tentang di India itu banyak sekali orang Kristen yang dibantai, dibunuh, gereja dibakar. Di Indonesia ini, puji Tuhan, gereja cuma ditutup, ibadah dibubarkan, tetapi itu pun hanya sebuah peristiwa yang nggak banyak, ya. Ya, kita bersyukur, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata memang akan ada aniaya, ya. Manusia kehilangan kasih, ya, satu dengan yang lain saling membenci, saling berkhianat, hati menjadi tawar karena masa akhir memang merupakan masa-masa yang sangat sukar, ya. Ada banyak tanda, tetapi ada satu tanda yang itu adalah menjadi tanda yang paling terakhir. Kalau tanda itu kemudian sudah terjadi, tanda itu sudah digenapi, maka akhir dunia ini segera terjadi dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, jika tidak ada satu wilayah dimanapun di seluruh dunia ini tidak mendengar Injil, jika semua bangsa itu sudah mendengar Injil, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan, kesudahan dunia tiba. Itu adalah tanda paling akhir dari akhir zaman ini. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Teman-teman, saya mau melentarkan sebuah pertanyaan. Apa hubungannya akhir zaman? Apa hubungannya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dengan Pak Jokowi? Apa hubungan akhir zaman Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dengan Pak Jokowi? Begini, saya mau katakan begini, gara-gara Pak Jokowi, dunia hampir saja kiamat, tetapi digagalkan oleh menterinya yang bernama Johnny G. Plate. Ya. Gara-gara Pak Jokowi, dunia hampir saja kiamat, tetapi digagalkan oleh menterinya, Pak Johnny G. Plate. Ingat nggak bahwa Pak Jokowi dalam kampanyenya, dia memiliki program yang namanya Proyek Tol Langit. Tol Langit. Maksudnya adalah dalam masa pemerintahan Pak Jokowi, selama 5 tahun yang kedua ini, ya pemerintah akan membangun jaringan internet 4G sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah yang terluar, yang terpencil, akan dibangun menara-menara jaringan internet, sampai di Papua juga, di pegunungan, sampai hari ini. Ya, teman-teman kita, keluarga kita, rohani kita yang dari Papua, kalau mereka sedang pulang ke Papua, ke pegunungan, mereka akan lost contact dengan kita, karena nggak ada jaringan internet. Nanti ketika mereka turun dari pegunungan, dari
lembah, mereka ke kota, ke Jayapura, baru mereka bisa berkomunikasi dengan kita yang ada di Bogor ini. Nah, Pak Jokowi punya proyek namanya Tol Langit, yaitu membangun jaringan internet 4G sampai ke seluruh pelosok di negeri kita ini. Sehingga nggak ada satupun wilayah di Indonesia ini, sepelosok apapun dia, terluar sekalipun dia, nggak ada orangnya pun sekalipun, nggak ada penduduknya, itu semua akan bisa menikmati jaringan internet 4G. Nah, memang Pak Jokowi melakukannya, salah satu alasannya adalah alasan ekonomi, untuk menggerakkan ekonomi digital. Ya. Nah, bayangkan, kalau itu terjadi, kalau itu berhasil dibangun oleh Pak Jokowi, siaran Sema Adonai ini sampai ke pedalaman Papua, sampai ke pedalaman Kalimantan, sampai ke tempat yang terjauh, yang terluar, yang tak terjamah seakan-akan begitu, sampai ke NTT dan kemana saja. Nggak ada daerah yang di Indonesia ini yang tidak akan mendengarkan Injil. Dan jika itu terjadi, maka kesudahan dunia ini akan tiba. Tetapi, ya, tetapi kiamat belum terjadi dalam waktu dekat ini. Mengapa? Karena proyek itu dikorupsi 80%. 8 triliun lebih dikorupsi. Dan Menteri Johnny G. Plate itu sudah mengaku bahwa dia minta setoran 500 juta setiap bulan selama proyek itu dilakukan. Dan pembayaran untuk pendirian itu sudah dilakukan, padahal belum dilakukan pembangunan sama sekali. Ya, 80% pembiayaan dari Tol Langit ini dikorupsi. Luar biasa. Mungkin Tol Langit nantinya jadinya tidak seperti yang digagas oleh Pak Jokowi, seperti rencana semula. Uang sudah hilang 80% soalnya. Nah, jadi kalau begitu teman-teman sekalian, kita masih harus bekerja keras untuk membawa Injil ini sampai ke seluruh dunia. Sebagian kita bisa melakukan lewat jaringan internet, tetapi sebagian harus dilakukan secara manual. Nggak usah Papua. Ada daerah-daerah di Bogor ini yang nggak mendapatkan jaringan internet. Ya, saya pernah ke tempat seperti itu. Ya, nggak ada jaringan internetnya. Sehingga waktu kemarin ada pandemi dan sekolah secara online, ada masyarakat tertentu yang mengalami kesulitan karena nggak ada jaringan internet di sana. Ya, nggak ada jaringan internet di sana. Nah, tetapi poinnya di sini adalah begini. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberi kita amanat agungnya dan juga memberikan kepada kita Roh Kudus. Sehingga teman-teman sekalian, kita punya tugas. Kita punya tanggung jawab. Kita diberi amanat oleh Tuhan Yesus. Amanat agung namanya. Kita ditugaskan untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Teman-teman, tanda seseorang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda seseorang Kristen menerima kuasa Roh Kudus bisa dilihat dari berapa sepatu yang sudah dihabiskan karena dia sudah pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil. Jumlah kilometer yang kita tempuh itu menjadi penanda bahwa kita telah memiliki Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu ada pada kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk kita sekarang mulai melihat sekeliling, mulai melihat orang-orang lain yang belum memiliki keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita
memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Allah tidak membenci manusia yang berdosa. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Allah terluka hatinya ketika manusia berdosa. Tetapi Tuhan berkata, kasih setiaku tak pernah berkesudahan. Lalu ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa berdosa itu, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan mengirim juru selamat. Dia akan mengirim Mesias. Dia akan mengirim penebus. Tuhan akan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Mengapa harus menjadi manusia? Karena Tuhan mewakili manusia yang berdosa. Karena Tuhan harus memikul seluruh dosa umat manusia. Karena Tuhan harus membayar hukuman dosa itu, yaitu kematian kekal dengan kematiannya di atas kayu salib. Teman-teman sekalian, apa yang Tuhan kehendaki? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, sekarang ini tugas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kiranya sharing firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua, mendorong kita untuk bersaksi, mendorong kita untuk memberitakan Injil, mendorong kita untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus. Tuhan memberkati. Silakan Bro Kodex atau teman kita yang bertugas sebagai moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Berulang kali Tuhan Yesus sudah sempat menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa misi Dia yang sesungguhnya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Sehingga Dia harus disalibkan, Dia harus mati untuk membayar hukuman dosa manusia. Itu. Nah, mengapa begitu? Mengapa harus disalibkan? Ya, saya ingatkan kita kembali bahwa upah dosa ialah maut. Ya. Upah dosa ialah maut. Hukuman dosa itu adalah kematian kekal. Ya, kita dikutuk dalam kutuk kematian kekal. Waktu kita mati, kita dibuang ke api neraka. Nah, itu yang disebut sebagai kematian kekal. Di sana kita menderita unlimited waktu, ya, selama-lamanya. Itu sebabnya hukuman kematian itu bila digantikan atau ditebus harus dibayar, maka itu juga harus dibayar dengan kematian. Dan kematian itu harus melalui salib, karena saliblah yang merupakan kematian yang dikutuk di hadapan Allah. Maka kutuk kematian, kutuk dosa itu harus dibayar dengan kematian yang dikutuk oleh Allah. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak bisa mati dengan cara yang lain. Misalnya ditanduk oleh unta gitu, terus mati, itu nggak bisa. Itu kematian yang tidak menebus dosa itu. Nah, murid-murid walaupun diberitahu seperti itu, mereka nggak nangkep, nggak dong kata orang Jawa, yang nggak ngeh gitu. Karena mereka seperti kita semua, ya, gelas itu kalau tidak kosong, lalu diisi dengan isian yang baru, maka isian yang baru itu akan bercampur dengan isi yang sudah ada di gelas itu. Nah, itu yang terjadi. Mereka membawa konsep yang kuat, dan itu relevan, itu masuk akal, itu bisa dimengerti, karena mereka adalah di satu sisi bangsa pilihan Allah, tetapi di sisi yang lain mereka sedang dijajah. Mereka dikuasai oleh pemerintahan Romawi, ya, pada waktu itu. Dan peristiwa semacam itu dalam sejarah Israel itu berulang terjadi. Ya, berulang terjadi.
di zaman Perjanjian Lama mereka pernah kalah berperang, lalu kemudian ditawan, terus nanti Tuhan pulihkan, bikin dosa lagi, lalu kemudian ditegur oleh Tuhan dengan kalah perang, lalu kemudian ditawan, Israel dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, terus nanti dipulihkan kembali. Nah, mereka sedang hidup di masa yang kalau merujuk kepada pengalaman nenek moyang mereka, mereka sedang di masa di mana mereka sedang dijajah. Gitu. Siapapun orangnya, ketika hidup di dalam penjajahan, hasratnya cuma satu, yaitu merdeka. Yaitu merdeka. Nah, lalu Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Mesias oleh sebagian orang Israel atau banyak orang Israel dipersepsi sebagai juru selamat politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing. Dalam hal ini pada waktu itu adalah Roma. Nah, oleh sebab itu, maka ajaran Tuhan Yesus bercampur aduk dengan apa yang sudah mereka pikirkan, konsep persepsi yang sudah mereka miliki sebelumnya, keyakinan-keyakinan yang sudah mereka miliki sebelumnya, membutuhkan proses waktu sampai akhirnya mereka bisa sampai kepada titik di mana mereka mengerti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk misi yang lebih mulia, untuk misi yang kekal, bukan misi politik yang sesaat, yang tidak kekal, tetapi untuk keselamatan dunia. Itu. Nah, itu sebabnya lalu dalam suasana kebatinan yang seperti itu, mereka sepakat bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ingat juga bahwa selama 40 hari Tuhan Yesus setelah bangkit itu banyak berbicara kepada muridnya, bertemu dengan mereka, berbicara tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi momennya oleh mereka pas kata kerajaan Allah itu menjadi sesuatu yang membangkitkan, mengingatkan mereka tentang kerajaan Israel yang sedang dijajah. Maka pada kesempatan itu, mungkin itu waktu yang tepat, mereka merasa waktu yang tepat untuk berbicara memohon kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Begitu. Nah, meaning bagi kita adalah apa? Di masa-masa yang lalu, tema tentang pemulihan itu pernah populer. Saya lupa itu tahun berapa itu. Tahun berapa itu. Tema-tema pemulihan itu populer. Dan buku-buku tentang peristiwa di mana sebuah kota dipulihkan oleh Tuhan itu populer. Ya, sampai ada tokoh yang berusaha untuk menjadikan itu juga terjadi di Indonesia. Ada pemulihan bagi Indonesia itu. Nah, kemudian saya merasa bahwa kalau ada teman-teman kita atau orang lain yang sedang di dalam suasana kebatinan yang mirip seperti Tuhan murid-murid Yesus itu, di mana mereka merasa dijajah, pasti hasrat mereka yang pertama adalah keinginan mereka yang sangat kuat adalah merdeka, ya merdeka itu. Nah, tetapi jawaban Tuhan Yesus melegakan kita semua sebenarnya, yaitu bahwa semua itu sudah ada di dalam agenda surga. Suatu hari nanti pasti pada waktu Tuhan akan digenapi. Dan memang kan digenapi. Israel akhirnya merdeka menjadi sebuah negara walaupun belum sempurna utuh, masih berproses, ya. Itu. Nah, intinya adalah bahwa dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Jangan khawatir tentang perkara-perkara politik, jangan khawatir. Saat ini kita Indonesia sepertinya, bukankah tahun-tahun yang lalu Indonesia sepertinya dalam keadaan yang mengkhawatirkan, berpuncak kepada pilkada DKI itu, ya politik yang menggunakan ayat dan mayat itu, yang menjadi politik terburuk di dunia di sepanjang sejarah.
seakan-akan mengkhawatirkan, ya seakan-akan mengkhawatirkan. Tetapi kita melihat ada sebuah proses yang berlangsung, lama-kelamaan Indonesia tertata lebih baik lagi, ya semua menjadi lebih tertib. Nggak ada lagi dulu, kalau zaman dulu itu ada pada saat masa puasa itu ada sweeping yang dilakukan oleh pasukan-pasukan sipil dan polisinya diam. Padahal polisi itu ngerti hukum, harusnya datang melarang membereskan. Tapi polisinya itu pengecut semuanya itu. Tapi kemudian lihat apa yang terjadi. Semua tertata dengan baik. Polisi akhirnya bekerja dengan baik. Ya, show of force yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil itu akhirnya ditertibkan sehingga nggak terjadi lagi. Nah, semua itu ada dalam agenda Tuhan. Dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Jangan khawatir, ya jangan khawatir. Memang akhir zaman akan ditandai dengan banyak peristiwa yang buruk, ada peperangan, ada bencana alam dan lain sebagainya. Jangan khawatir, semua ada dalam kendali Tuhan. Jangan kita berubah fokus. Jangan kita mengubah prioritas. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian kita yang kita harus lakukan untuk Tuhan. Yang kita harus lakukan untuk Tuhan adalah kita menjadi saksi, membawa sebanyak mungkin jiwa kepada Kristus. Saya nggak sempat, nggak ingat tadi ngecek data populasi, jumlah orang meninggal di seluruh dunia itu berapa banyak setiap harinya, per harinya. Pasti banyak sekali. Dan sebagian di antara mereka menuju ke neraka. Kita harus memiliki hati yang penuh belas kasih seperti Tuhan. Saya khawatir orang Kristen tidak lagi memiliki hati Tuhan. Cuek, orang lain nggak percaya Tuhan Yesus, belum kenal Tuhan Yesus, cuek. Gereja-gereja, dana untuk penginjilan sedikit. Ya, mari kita semua bersama-sama menyamakan hati kita dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen yang mengerti tugas kita. Tugas kita yang terutama adalah membawa jiwa kepada Kristus. Demikian Bro Kodex, dan silakan untuk yang lainnya. Ya, terima kasih. Ini ada yang resen. Tadi sebenarnya yang pertama Sisle ya, tapi ya Sisle kenapa? Oke. Ini yang kedua dulu nih, Pastor. Itu Ya. Bu Rahel. Ya, Bu Rahel. Monitor, Bu. Iya. Silakan. Iya. Salam, Pak Tio. Salam Ibu Rahel. Salam Bro Kodex. Selamat malam. Pastor, Pak Tio, saya mau tanya. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. Cuma ini mungkin pasti mudah lah dijawabnya. Jadi gini, kenapa kita tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Kenapa tidak seperti kita merayakan Natal, merayakan kebangkitan atau Paskah itu, Pak? Kan sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kan juga sesuatu yang luar biasa, Pak. Kenapa tidak dirayakan, Pak? Begitu, Pak. Ya, saya lagi belajar, Pak. Jadi sedikit-sedikit saya nanyanya mungkin yang mudah, tapi bagi saya itu sesuatu yang bisa menjawab, Pak. Gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Cita-cita saya yang sampai sekarang belum terwujud itu adalah Paskah dirayakan lebih besar daripada Natal. Iya, cita-cita saya yang terwujud. Saya seperti nggak terima. Ya, saya seperti nggak terima Natal itu dirayakan lebih megah, lebih meriah, lebih berperayaan daripada Paskah. Padahal Paskah itu sendirilah yang memberikan kepada kita keselamatan, ya. Tuhan Yesus mati menebus dosa manusia, lalu kemudian bangkit
memberikan kepastian di dalam Yesus kita selamat. Nah, kemudian ada kenaikan. Saya mau kita melihat dari sudut pandang ini. Bukankah hari Natal tanggalnya merah? Bukankah Jumat Agung tanggalnya merah? Bukankah Paskah tanggalnya merah? Pasti merah karena jatuhnya hari Minggu. Bukankah kenaikan Tuhan Yesus juga tanggalnya merah? Itu artinya kita difasilitasi untuk membuat perayaan juga pada hari kenaikan Tuhan Yesus, sama seperti Natal, ya, dan hari raya yang lain. Nah, gereja-gereja, setahu saya, gereja-gereja merayakan, ya, gereja-gereja merayakan kenaikan Tuhan Yesus, merayakan. Kemarin hari Kamis ketika kenaikan Tuhan Yesus, kami merayakannya di outdoor, di Kebun Raya Bogor. Ya, kami merayakannya di Kebun Raya Bogor. Nah, mungkin yang dimaksud adalah kenapa kok tidak dirayakan secara besar-besaran seperti Natal. Nah, terus terang saya tidak tahu mengapa. Itu lebih kepada masalah manusianya, lebih kepada masalah kebudayaan, lebih kepada masalah sosiologinya mungkin juga. Ya, jadi kemungkinan Natal itu sangat dekat dengan pergantian tahun, sangat dekat dengan pergantian tahun, sehingga ada dua event yang menjadi satu di situ. Ya, tahun akan berakhir, kita sudah menjalaninya selama 1 tahun dan semua ditumpahkan di situ sehingga Natal menjadi perayaan yang besar-besaran. Ya, Natal menjadi perayaan yang besar-besaran. Lalu dipakai macam-macam oleh dunia Barat, ya, diberi hiasan-hiasan yang indah, kemudian ditambah-tambahin dengan adanya Sinterklas dan lain sebagainya, sehingga menjadi sebuah kebudayaan, ya. Itu kebudayaan saja, Ibu. Jadi salah kita sendiri yang tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus besar-besaran, ya. Mungkin energinya terbatas, uangnya terbatas juga mungkin, sehingga kita merayakannya tidak seperti merayakan Natal. Yang saya tahu hanya itu. Saya nggak tahu kalau ada jawaban-jawaban yang lain atau pertimbangan yang lain. Karena itu merupakan sebuah perilaku gereja di dalam merayakan peristiwa-peristiwa penting. Maka gerejalah yang harus ditanya, kenapa, hei gereja, kamu tidak merayakan Paskah lebih besar daripada Natal? Mengapa kamu tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus secara besar-besaran tidak kalah dengan peristiwa Natal? Tetapi yang terpenting adalah bahwa, ya saya sepakat, Bu, ya, Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus memberi janji bahwa dia akan datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang kita sangat nantikan. Itu kemenangan iman kita semua. Saat itu terjadi, segalanya digenapi. Kita berjumpa dengan Juru Selamat kita. Semua caci maki, hinaan yang ditujukan kepada orang Kristen oleh mereka yang tidak mengerti, itu semua rasanya akan nggak ada artinya. Kebahagiaan surgawi itu lebih daripada apapun juga. Segala salib yang harus kita pikul dengan air mata, dengan darah, itu semua nggak akan ada artinya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita berjumpa dengan Dia. Nah, Ibu coba membuat sebuah kegerakan agar menggerakkan banyak orang, kenaikan Tuhan Yesus dirayakan secara besar-besaran, karena itu adalah kebudayaan, tradisi, dan perilaku kita sebagai gereja Tuhan. Akan kembali. Lalu
kita mengikut Tuhan berproses bertumbuh, ya, berproses dan bertumbuh. Yang terjadi dengan kawan-kawan kita yang mendeskripsikan bahwa ketika seseorang itu dipenuhi Roh Kudus maka dia berbahasa roh, dan kemudian di aliran-aliran tertentu bahkan mereka membuat kasta-kasta, ya, membuat kasta-kasta atau membuat derajat-derajat. Kalau orang Kristen yang berbahasa roh maka dia adalah orang Kristen yang kelas tinggi, ya, orang Kristen yang kelasnya lebih tinggi daripada orang Kristen yang tidak berbahasa roh, gitu. Itu ada di ungkapan-ungkapan keyakinan mereka, doktrin mereka, dan lain sebagainya. Ya, sangat duniawi, karena peringkat-peringkat atau kekastaan itu adalah duniawi, pola pikir duniawi. Ya, dan mereka nggak sadar bahwa mereka sangat duniawi, sangat kedagingan. Ketika mereka mengkelas-kelaskan diri sebagai kelasnya yang lebih baik daripada yang lain. Sebab di dalam Tuhan kita itu semua sama. Ya, di dalam Tuhan kita itu semua sama. Rasul Paulus memberitahu di dalam Kristus nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Yunani, nggak ada budak, nggak ada majikan, gitu. Semua sama, semua anak Tuhan. Semua nanti kita sesurga di sana, ya. Tapi pikiran yang kotor, duniawi, kedagingan, itu mengadopsi pikiran-pikiran dunia yang ada, membuat level, membuat kelas-kelas dalam kehidupan ini. Sehingga itulah kemudian ketidakdewasaan ini yang akhirnya menciptakan paham-paham seperti itu. Ya, saya orang yang menerima bahwa ada karunia bahasa roh itu ada, ya. Karunia bahasa roh itu ada. Saya pernah mendoakan, saya lupa 6 atau 7 hamba Tuhan di lingkungan saya, karena mereka bilang minta untuk dibaptis Roh Kudus. Apakah saya bisa? Itu saya bilang, kenapa tidak? Tentu saya bisa, walaupun saya nggak pernah belajar tentang hal itu. Saya doakan, dan mereka semua ketika didoakan itu berbahasa roh. Berbahasa roh. Gitu. Nah, jadi saya mengatakan seperti itu bukan karena saya menentang bahasa roh, ya, bukan karena saya menolak bahasa roh, antipati dengan bahasa roh. Istri saya bahasa roh, ya, istri saya bahasa roh. Ya, tentang topik bahasa roh itu memang bisa menjadi topik tersendiri karena istri saya juga punya pengalaman-pengalaman khusus tentang bahasa roh yang membuat bahasa roh itu tidak seglamor seperti yang dikira oleh aliran-aliran tertentu. Nah, itu karena ketidakdewasaan orang Kristen, ya, masih bersifat kanak-kanak, ya. Itu kan semacam bonus. Bahasa roh itu, karunia-karunia itu semacam aksesoris, ya. Tapi yang utama adalah bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menjadikan kita anak-anaknya. Alkitab berkata bahwa orang percaya adalah biji mata Tuhan. Kita itu berharga di hadapan Tuhan. Tapi sesama Kristen kadang-kadang menghinakan Kristen yang lain karena gara-gara tidak sama. Kan itu norak, kan itu kampungan. Ya, kan itu bodoh sebenarnya. Itu kekanak-kanakan, itu ketidakdewasaan. Dan itu menjadi penyebab fokus kita bukan memenangkan jiwa. Fokus kita bukan amanat agung. Fokus kita bukan lagi menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Fokus kita tidak lagi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu membelokkan
apa yang menjadi fokus, yang seharusnya menjadi fokus gereja. Itu. Maka saya kan terus terang, ketika ada laporan-laporan statistik tentang jumlah orang Kristen, saya tidak percaya. Saya tidak percaya jumlah orang Kristen sekian. Apalagi dulu ada gila-gilaan itu, orang bilang jumlah orang Kristen sudah 50%. Dari Hong Kong 50%. Yang ada adalah gereja-gereja itu memindahkan orang Kristen dari gereja lain ke gereja dia, lalu kemudian dicatat, diklaim, kemudian dilaporkan bahwa jumlah gereja saya sekian, pengikut penganut gereja saya sekian gitu. Sementara gereja yang kehilangan umat karena pindah ke tempat yang lain tetap mencatat yang hilang itu sebagai tetap anggota gerejanya gitu. Yang itu ketidakdewasaan, itu kekanak-kanakan, kita ingin dipuji, kita ingin diwah, ujung-ujungnya kalau itu lalu kemudian ukuran sukses adalah kekayaan, ya ukuran sukses adalah kekayaan. Ada sebuah lembaga itu yang menyoroti hamba-hamba Tuhan, aksesoris yang dipakai, ya kok ya ada yang begitu ya, saya nggak pernah memikirkan itu. Jadi gara-gara itu malah saya jadi tahu gitu, yang pakai jam tangannya itu ada yang di atas 1 M begitu, gitu. Jadi foto hamba-hamba Tuhan tertentu itu, dan memang ternyata mereka seperti berkompetisi ya, untuk menunjukkan betapa dia kaya, dan itu sebagai tanda dia diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sangat disayangkan bila dengan hal tersebut kita menjadi tidak fokus kepada pemberitaan Injil, pemenangan jiwa gitu. Dulu ketika ada gereja dibom, lalu ada korbannya seorang anak kecil yang luka bakarnya sangat serius, yang harus mendapat perawatan yang sangat serius dan biayanya sangat mahal, itu sampai miliaran. Coba tebak, gereja yang asetnya triliunan, pendeta-pendeta super kaya itu nggak mengambil bagian di dalam pembiayaan saudara seimannya yang menjadi korban dari gereja yang dibom itu. Padahal korbannya itu ya kebetulan mereka bukan orang kaya, mereka orang-orang biasa saja. Hati gereja sebagian, saya nggak bilang semua, sebagian menjadi dingin terhadap amanat agung, ya menjadi dingin. Gereja nggak mau berisiko. Gereja mau dipuji sebagai anak yang manis, yang nggak pernah punya masuk hukum, yang nggak pernah bersentuhan dengan hukum dan sebagainya. Karena kalau kita memberitakan Injil itu kita bisa saja kita berisiko akan ada konflik hukum atau tuduhan yang dimana kita melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah itu, jadi saya mendorong kita semua untuk yuk kembali. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus nggak bisa kita lihat dengan kasat mata sekarang. Tuhan Yesus naik ke surga dengan membawa pesan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan, isi hatimu itu seperti apa? Apa yang engkau paling inginkan di atas segala-galanya? Pasti Tuhan berkata, aku ingin semua manusia itu diselamatkan. Karena semua manusia itu adalah ciptaanku. Karena semua manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupaku. Menurut gambar dan rupaku. Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat meninggikan manusia. Allah sangat menyayangkan manusia sampai dia rela memberikan nyawanya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Kalau kita ingat atau pernah menonton
kesaksian dari penyanyi pop dunia itu, Michael Jackson. Michael Jackson masih merasakan sakit hatinya dia, kecewanya dia, karena dia Afro, karena dia Amerika, Afrika, karena dia kulitnya hitam, maka dia merasa bahwa dia nggak diterima, tidak ada kesetaraan. Itu di Amerika itu orang kulit hitam, terutama Amerika Selatan, orang kulit hitam masuk ke gereja orang kulit putih diusir. Kita kadang-kadang membuat level-level, ya kita merendahkan suku yang lain hanya karena tidak sama dengan kita. Ya, kita merasa bangga bisa melakukan seperti itu, tapi itu jahat dan dosa. Karena Tuhan menciptakan semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tapi kita masih sering menghinakan orang lain karena dia beda dengan kita. Beda warna kulit kita, beda suku kita. Ya, itu. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau seperti itu. Nah, closing statement saya begini. Tanda otentik seseorang menerima Roh Kudus adalah hasrat yang menyala-nyala untuk memenangkan jiwa. Karena itulah yang diwariskan oleh Tuhan Yesus saat dia naik ke surga. Jadi tanda otentik seseorang menerima Roh Kudus adalah hasrat yang menyala-nyala untuk memenangkan jiwa. Ingat kalimatnya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita urutkan, ketika seseorang menerima kuasa, ketika seseorang menerima Roh Kudus, maka ini yang akan terjadi. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi tanda otentik seseorang menerima Roh Kudus adalah hasratnya yang menyala-nyala untuk memenangkan jiwa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, oleh sebab melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Tuhan Yesus mewariskan kepada kami sebuah tugas, sebuah amanat yang agung untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, untuk mendengungkan Injil kepada seluruh bangsa, untuk memberitakan Injil kepada seluruh wilayah, sehingga di seluruh dunia ini tidak ada lagi wilayah yang tidak mendengarkan Injil. Dan kabar baiknya adalah bahwa jika Injil itu sudah diberitakan ke seluruh bangsa, maka kesudahan dunia akan tiba dan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu kami tidak mampu melakukan itu tanpa Roh Kudus. Maka penuhi kami dengan Roh-Mu. Jamah kami dengan Roh-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyala-nyala di dalam setiap hati kami, setiap hati pemirsa, setiap hati orang percaya, setiap hati orang Kristen, membakar gereja-gereja Tuhan untuk mengobarkan pemberitaan Injil, menjangkau jiwa yang terhilang, supaya mereka semua diselamatkan, supaya mereka setidaknya mendapatkan kesempatan untuk mendengar kabar sukacita di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ubahlah hati gereja-gereja, kembalikan semangat gereja, kembalikan fokus gereja untuk memberitakan Injil. Terima kasih, ampuni jikalau kami melalaikannya. Kami sudah terlalu lama untuk tidak memperdulikan itu. Kami mau kembali Tuhan kepada amanat agung. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mendoakan proyek tol langit, di mana dibangun menara jaringan internet di seluruh pelosok tanah air ini Tuhan. Sebab melalui itu pula Injil dapat diberitakan sampai ke pelosok, sampai ke tempat-tempat yang tak terjangkau. Karena energi, kapasitas, dan kemampuan kami juga terbatas Tuhan. Maka berkati Tuhan, supaya jaringan
internet yang dijadikan sebagai program Pak Jokowi itu. Tuhan selamatkan. Memang dikorupsi 80%. Memang kurang ajar sekali itu Tuhan. Karena korupsi yang sangat besar, mega korupsi yang terlaluan. Nah, Tuhan di situ yang menjadi bagian dari mengkorupsi anggaran tentang pembangunan BTS ini Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dia juga sadar. Biarlah Tuhan memberkati supaya melalui jaringan internet itu Tuhan, Injil diberitakan ke segala tempat. Injil dapat diakses, berita Injil dapat diakses oleh siapapun juga dengan biaya yang sangat murah Tuhan. Terima kasih, berkati Sema Adonai yang diberi oleh Tuhan misi untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus melalui siarannya, melalui channelnya, melalui jaringannya. Berkati Ibu Heni di New York, berkati teman-teman yang menjadi operator yang melayani dengan secara luar biasa, berkati kami semua Tuhan, komunitas yang meriung di channel ini Tuhan. Biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan, mereka semua dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapa, dan para pemirsa, siapapun mereka Tuhan, melalui channel-channel yang ada, yang mengakses ulang, menonton ulang, akan diberkati oleh Tuhan, dijamah hatinya, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akhiri sesi ini. Haleluya.